Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa kembali dengan saya Mas Eko Banyumas Bibit 88. Dan pada kesempatan kali ini juga kita ditemani oleh Roman Purba. Halo. Dari Republik Bibit ya. Terima kasih, sehat selalu. Amin lah ya bro. Jadi Siap. hari ini yang kita mau jelaskan tentang pupuk durian ya men. Oke. Karena banyak sekali merek-merek pupuk, baik itu pun semprot dan juga untuk pupuk dasar seperti kayak NPK dan lain-lain sebagainya gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menjabarkan dengan jelas supaya nanti penonton kita tidak Bingung. kebingungan dengan banyaknya merek jenis pupuk ya. Pasti banyak yang bingung men ya. Karena Biasanya sih begitu. banyak jenis pupuk yang apalagi penjual-penjual pupuk itu selalu merekomendasikan produk-produknya ya. Iya, jadi teman-teman mungkin sedikit ditambahkan Mas Eko bahwa Siap. pupuk yang mau kita bahas kali ini adalah merupakan pupuk yang biasa kita gunakan untuk merawat bibit durian kita maupun kebun durian yang memang sedianya untuk dijadikan kebun buah, atau pupuk-pupuk yang memang biasa kita gunakan atau kita rekomendasikan ke customer-customer kita yang untuk merawat skala kebun. Kira-kira begitu teman-teman. Namun sebagai catatan barangkali Mas Eko bahwa nanti untuk mereknya teman-teman tidak usah mengacu pada merek yang kita tampilkan di sini, karena barangkali di tempat teman-teman semuanya kan nggak selalu tersedia pupuk yang mereknya seperti ini. Yang terpenting itu adalah kandungan yang terdapat di dalam Unsur haranya ya. pupuk itu sendiri teman-teman. Jadi supaya tidak bingung, nanti teman-teman tinggal kandungan-kandungan apa yang terdapat dalam pupuk itu. Kadang-kadang merek A, B, C, D itu tidak terlampau berpengaruh sepanjang kandungannya itu sama. Kira-kira begitu. Nah, kita biar lebih enak nanti kontennya, kita bawa santai aja teman-teman ya, nggak usah terlalu resmi atau bagaimana ya, kita asik aja teman-teman gitu kan. Nah, gitu kira-kira Mas Eko ya. Siap. Nah, jadi nanti saya akan coba menanyakan apa-apa saja yang kira-kira diperlukan untuk pohon durian. Nanti Mas Eko akan menjelaskan sesuai dengan yang beliau ketahui. Nah, yang pertama teman-teman, kita di pohon durian itu sebenarnya sudah tidak asing dengan yang namanya kutu kebul nih Mas Eko nih. Kutu kebul itu kutu yang putih-putih itu. Nanti di tempat teman-teman biasanya itu keluar di tunas muda, kemudian nanti keluar putih-putih begitu seperti apa ya, seperti kutu berbulu tapi dia agak lembut begitu ya. Pasti itu tahu semua lah kalau kutu. Kalau kutu kebul di perdurianan itu sudah sangat familiar. Nah, Mas Eko untuk ngatasin kutu kebul itu biasanya jenengan pakai apa nih Mas Eko nih? Kalau untuk Coba saya nih, ini ada beberapa, ini kayaknya ini nih kayak setahu saya sih. Nah, ini teman-teman, ini namanya Metindo Plus, ya, dengan kandungan dengan bahan aktifnya itu ada metomil 40% dan abamectin 2%. Nah, Mas Eko untuk pengaplikasiannya bagaimana dan kapan diberikan nih Mas Eko? Silakan. Untuk penyembuhan ya itu 1 minggu sekali lah. Tapi kalau untuk pencegahan tetap 2 minggu sekali. Untuk takarannya 1 tangki 16 liter ataupun 14 liter itu cukup 1 sendok makan ya. 1 sendok makan ya. 1 sendok makan. Dan ini kemasannya itu 100 gram atau 1 on ya. Biasanya saya pakai ini untuk 5 tank. Ya, 5 tank satu kemasan. Satu kemasan ini isinya 100 gram atau 1 on. Ini teman-teman nanti tinggal, kalau misalkan nggak ada merek yang Metindo Plus ini, teman-teman nanti tinggal cari yang mengandung bahan aktif metomil 40%, abamectin 2%. Kira-kira begitu ya. Ini untuk contoh seperti ini. Tapi sekarang ini kan kita bisa belanja seperti ini. Kalau misalnya di toko teman-teman di sana tidak ada, nanti teman-teman bisa belanja online dengan menyebutkan atau menulisnya merek itu kayak gini. Betul sekali. Gitu. Soalnya kalau kita pakai ini kan sama-sama insek ya bro. Ya, oh ya, Ini insek itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Beberapa jenis. Kita pakai Fostin agak kurang.
kalau untuk mengatasi kutu kebul. Ya. Tapi kalau untuk belalang ini juara lah ya. Juara. Untuk belalang, ulat ini juara. Ini nomor 1. Ya, jadi kalau begitu dia berarti hama itu atau obat ini kita harus sesuaikan dengan jenis hamanya. Ya, tergantung gitu keperluan. Tergantung keperluannya. Atau mungkin bisa di mix Mas Eko. Maksudnya periode ini pakai ini, periode depannya pakai yang lain gitu. Boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh. Boleh ya. Jadi memang kalau untuk pembibitan, karena begitu banyak bibit yang kami rawat, itu kita membutuhkan banyak jenis pupuk dan obat-obatan lainnya gitu ya. Jadi di sini untuk pupuk ini memang kita gunakan semua, cuman di mix ya, tidak sekaligus waktu penyemprotan itu semuanya itu enggak. Jadi untuk yang kita rutinkan dalam penyemprotan 2 minggu sekali. Oke. Itu ini tadi ya. Metin 12 menggunakan ini teman-teman 5 jenis lah ya. 5 jenis. Itu inseknya. Kita terangkan yang ini dulu. Mana-mana saja nih Mas yang biasa digunakan Mas? Ini 1 2 3 4 5 ya. Ini untuk perawatan bibit atau pohon? Atau untuk perawatan bibit ataupun pohon. Oke. Ini rutinitas ya. Rutinitas kita ya. Rutinitas kita. Oke, yang pertama ada Bostock D. Bostock D ini sama saja dengan gandasil daun ya. Ini boleh pakai gandasil atau pakai ini. Gitu ya. Kira-kira begitu ya? Ya, selera. Seleranya mau yang mana atau yang paling mudah dicari yang mana? Ini untuk rutinan bibit ya. Bibit. Ya untuk skala kebun. Kebun juga boleh ya. Kan juga rutinnya pakai ini udah cukup lah. Oke, yang pertama ada Bostock D, pupuk pemacu akar dan daun. Oke, ini dosisnya berapa nih Mas Eko? Untuk dosisnya 1,5 sendok lah. 1 sendok setengah untuk 1 tangki. 1 tangki. Oke, baru terus dicampur dengan ya. Ininya berapa tadi? Insektisida yang merek. Bukan. Kalau kita mix kita mix. Oh, di mix. Ini ke sini terus sama CPT. CPT Atonik. kita gunakan atonik ya. Oke. Ini kan cair nih. Ini cair. Dosisnya berapa nih Mas Eko? 2 tutup. 2 tutup ini ya. Ini 2 tutup. 2 tutup atoniknya nih untuk 1 tangki. 1 tangki. Terus Oke. ini SP Grow. Ini SP Grow nih teman-teman. Ini pupuk pelengkap ya teman-teman. Di sini kandungannya juga banyak sekali. Menurut saya sih kandungannya mantap lah, sudah lah. Siap. Jadi, memang sudah lengkap, unsur hara di sini sudah sangat lengkap. Jadi ini berapa tutup nih? Ini untuk dosisnya sama 2 tutup juga. 2 tutup juga untuk 1 tangki. Oke. Jadi memang keperluan unsur hara itu banyak supaya kita mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Dan untuk yang ini kan sudah ya, 3 jenis ini minggu pertama penyemprotan. Minggu pertama penyemprotan. Ini untuk khusus pupuk daun ya. Jadi untuk penyemprotan sama, kita dari tanah, batang, daun itu semuanya harus basah semua. Sudah meliputi penyemprotan di aplikasi itu harus basah semua Mas Eko ya. Harus basah semua. Oke. Terus yang ini untuk fungisida boleh pakai antrakol atau pakai skor ya. Ya. Nah, ini sama-sama insektisida, fungisida. Sama-sama fungisida. Cuman ya bedanya yang antrakol itu bentuknya serbuk. Tepung, kalau ya. yang kalau skor ini, dia cair. Memang harganya lebih mahal ini. Memang ya di daun lebih mengkilat kalau pakai. Lebih glowing gitu ya. Hitamnya bisa hijaunya bisa di belakang ya. Ini teman-teman ini hasil perawatan pohon ya, dari sini. Dicampur dengan ini, kita mix ya. Minggu keduanya kita jadi minggu pertama pakai ini untuk pupuk daunnya, baru keduanya fungi dan insek. Kita mix ya, kita rolling supaya nanti bisa maksimal gitu ya. Jadi ketemunya itu 2 minggu sekali ya. Jatuhnya 2 minggu sekali. Jatuhnya 2 minggu sekali. Cuman yang pupuk daunnya tadi di minggu pertama, ini biar teman-teman biar teman-teman nggak bingung ya. Pupuk daunnya diberikan minggu pertama, kemudian insek dan fuminya diberikan di minggu kedua. Itu tapi tergantung hamanya juga. Tergantung hamanya. Misalkan nanti memang hama di setiap daerah kan berbeda-beda ya bro. Ya betul. Ada yang bandel, susah. Misalkan 2 minggu sekali kutu putihnya udah banyak, belalangnya udah banyak, nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu 2 minggu. 2 minggu, 10 hari sekali. 10 hari boleh. Apa gitu ya. Khususnya pas musim hujan Mas Eko.
Musim hujan. Kalau musim hujan tuh memang lumayan sering tuh, lumayan galak juga tuh hama-hamanya tuh biasanya tuh. Hama-hama gitu. ya sama lah. Musim kemarau, musim hujan banyak juga. Kalau kayak kutu wijen tuh musim hujan. Ya. Kutu wijen, insya Allah pakai ini juga aman ya, mempan gitu ya. Mempan. 1 minggu bisa 2 kali. Kalau untuk penyembuhan, kalau untuk kutu wijen, insya Allah. Kalau untuk pencegahan? Untuk pencegahan sama, rutinitas. 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali. Luar biasa teman-teman. Oke, untuk rutinitas pemupukan sudah. Posting sudah ya. Barangkali sudah clear ya. Jadi teman-teman nanti nggak bingung. Ini apa nih Mas Eko nih? Ambition ya. Ambition ini kita gunakan, tapi tidak terlalu sering. Ini fungsinya untuk apa nih? Di sini mengandung 3 unsur organik seimbang ya. Jadi ada asam amino, fosfat dan mikro ya teman-teman. Jadi kemarin apa men? Trichoderma. Menghijaukan daun ya, supaya kestabilan. Memaksimalkan zat hijau daunnya ya, klorofilnya gitu ya. Iya, klorofil. Biar pohonnya sehat. Lebih tahan terhadap penyakit kalau kita menggunakan ini. Untuk pengaplikasinya berapa hari sekali Mas Eko barangkali? Boleh sebulan sekali. Ya sebulan sekali lah, atau 3 minggu sekali. Sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Itu untuk dosisnya? Paling lama ya 1 bulan sekali lah. Untuk dosisnya barangkali? Untuk dosisnya 1 tank itu 30 mili. 30 mili. Sebagai catatan teman-teman, 1 tangki itu adalah 1 tangki yang tangki gendong. Kira-kira 16 liter. 16 liter lah ya. Jadi jangan nanti dikira tangki Pertamina lagi. Bukan ya Mas Eko ya. Oh iya, ini Ultradap pasti belum bro. Oh ya, ini Ultradap ini ada Ultradap ini salah satu pupuk yang top chair juga nih teman-teman nih. Nih, silakan dijelaskan nih Pak Eko nih ya kan. Nih, kita panggil Pak Eko aja nih biar. Ultradap di sini kandungannya nitrogennya 12% dan fosfatnya itu 60%. Untuk apa tuh fungsinya? Jadi tuh Mas Eko? Nitrogen itu untuk pertumbuhan daun ya. Dan fosfat itu untuk perakaran ya. Jadi kuncinya satu memang ya kondisi tanah. Kondisi tanah kita pakai untuk menyehatkan tanah, kita pakai trichoderma dan juga kita pakai asam humat. Nanti kita jelaskan ya. Apa itu trichoderma ya? Ini nih yang penting nih teman-teman. Nah, terus kemudian ada ini apa nih? Asam humat. Asam humat. Jadi bukan kita memang jelasinnya harusnya dari tanah dulu ya, Bang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kita mulai dari yang akar ya. Ini akar dulu. Konsepnya ke akar. Siap. Ya, karena ini memang tujuannya lebih besar untuk ke akar. Ini udah tadi ya? Kita singkirkan dulu. Ya. Jadi dari tanah, kalau sudah sehat, tanah sehat, insya Allah pertumbuhan akar pun pasti sehat. Ya, kita gunakan fosfat yang tinggi fosfat supaya pertumbuhan perakaran itu lebih maksimal. Nah, kalau perakaran itu tumbuh normal, otomatis ke atas juga pasti akan normal. Pasti bagus pertumbuhannya. Gitu. Jadi prepare-nya itu mulai dari bawah dulu gitu ya? Dari bawah dulu, dari media dulu dari bawah. Biasanya kalau akar sudah mulai berkembang baik, dia akan muncul keluar tunas baru. Oh gitu ya? Tapi kalau daunnya agak layu menguning, terus pucuk daun itu menguning, itu biasanya perakarannya itu kurang maksimal. Biasanya terserang jamur, fusarium ataupun busuk akar dan pH tanah yang rendah. Oke. Cukup ya? Belum, nanti dulu. Dosis ya? Nanti dulu. Ini untuk dosisnya dan cara pakainya gimana? Kamu bisa belum diaplikasikan ke sini. Ini pengaplikasiannya bisa dikocor. Oke. Ya. Dikocor untuk satu pohon. Kalau untuk bibit, kita jangan bicara bibit lah ya. Bicara tanaman aja Mas. Kita untuk ditanam di lahan tergantung di ukuran kebun. Pohon ya. Misalkan pohon ukuran 2 meter kita pakai 3 sendok makan. Kita 3 sendok makan, larutkan ke dalam air 10 liter ya. 3 sendok untuk 10 liter. 10 liter air lalu kita kocor. Oke, lalu dikocorkan ke area perakaran. Ke area perakaran kira-kira jarak dari pangkal pohon itu kira-kira sekitar 50 cm dari pangkal pohon muter gitu ya. Dan untuk penyemprotan juga bisa. Oh, jadi ini bisa dikocor, bisa disemprot juga? Bisa. Nah, di sini ada nitrogen juga. Disemprot, dikocor, tapi untuk bagusnya sih ya tetap dikocor. Kocor.
Gitu teman-teman. Terus untuk dosis kalau untuk penyemprotan itu sama ya, 1 sendok. Ini kan tadi sudah pakai 1 sendok setengah. Ini juga pakai 1 sendok setengah ya. Kalau untuk disemprot. Untuk disemprot. Oke. Dan lanjut lagi ke apa? Asam humat dulu nih Mas, atau mau trichoderma dulu? Asam humat. Ya. Oke. Asam humat ini untuk apa nih teman-teman? Untuk asam humat ya. Aduh. Asam humat ini adalah pembenah tanah. Pembenah tanah. Biasanya pembenah tanah itu terjadi setelah musim penghujan. Ya. Jadi setelah musim hujan datang, dia biasanya itu tinggi akan pH. Bukan pH, asam ya. Asamnya tinggi, pH-nya rendah. Terus karena juga kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Ya, karena pupuk kimia sama organik kalau untuk kita pribadi sih masih tetap aplikasi ya men. Ya, jadi di mix. Di kolaborasi lah antara kita belum mampu untuk meninggalkan organik kimia. Ataupun meninggalkan kimia. Soalnya kita kejar target di sini, kejar target untuk pembesaran batang, tinggian pohon, kerimbunan daun. Kalau pakai organik semua itu agak lama ya, karena kebutuhan kita untuk pembesaran bibit. Tapi itu selera lah, kedepannya itu keselera untuk di memang kebun. Yang paling baik saya kira memang harus di mix ya, antara organik dan juga kimia itu memang harus berjalan beriringan, nggak bisa salah satu, memang harus semuanya. Nah, artinya si asam humat ini diperlukan untuk menetralisir atau menyuburkan kembali tanah-tanah yang tadinya sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia yang terus-menerus, sehingga tanah menjadi agak keras, barangkali nanti bisa disuburkan kembali menggunakan asam humat. Kalau seperti itu dia Mas Eko, berarti ini boleh nggak sih kalau diaplikasikan ke area tanah yang gersang begitu? Sangat kemudian boleh. untuk dijadikan sebagai pupuk dasar gitu boleh juga ya? Boleh. Nah, ini bagus nih teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk pupuk dasar, khususnya di tanah-tanah yang barangkali sudah habis topsoilnya begitu ya. Betul. Yang udah nggak subur, udah kelihatan gersang, itu nanti bisa diaplikasikan dengan asam humat ini, ditabur di area permukaan tanah yang akan ditanami durian. Betul. Nah, untuk dosisnya? Kocor ya boleh juga. Kocor juga boleh ya. Untuk dosisnya Mas Eko? Untuk dosisnya ya. Untuk 1 kilo itu 250 liter air. 1 kilo ini untuk 250 liter air. Kemudian untuk barangkali kalau mau disiramkan ke pohonnya itu berapa? Siramkan itu bebas. Tidak ada batasan ya. Atau tidak ada efek sampingnya begitu ya? Kalau ini aman, sangat aman. Sebenarnya ada merek yang lebih bagus dari asam humat, seperti kayak Plant Catalyst. Plant Catalyst ya, kita itu, ya benar-benar teman-teman. Itu lebih kandungan unsur makro dan mikro itu lebih komplit ya, lebih kompleks ya. Kita kemarin nyari nggak dapat ya bro. Nggak setiap toko ada teman-teman. Bahkan kemarin kita belanja begini pun kita harus beberapa toko harus kita datangin teman-teman. Muter-muter. Gitu. Jadi fungsinya ini juga kalau menurut saya sih sudah cukup lah. Udah keren ya? Udah cukup. Bisa menaikkan pH tanah juga, menyuburkan kembali ya kan? Unsur hara dalam tanah juga, yang sehingga kesehatan perakaran itu lebih terjaga ya. Luar biasa, mantap. Terus ini juga apa? Ada yang terakhir nih, ada trichoderma. Luar biasa nih. Ini namanya agak kurang familiar nih teman-teman di kuping-kuping saya nih, kuping-kuping orang desa nih, agak kuping seperti orang desa seperti saya nih agak kurang familiar nih. Mohon dijelaskan nih Mas Eko nih. Untuk trichoderma ini kita mengaplikasikan, ini juga kita mengaplikasikan tadi berapa? Belum disebut ya men? Dosisnya tadi sudah dibilang. Dosis sudah 250 liter untuk 1 kilo. Pemakaiannya itu 1 bulan sekali. Sebulan sekali aja. 1 bulan sekali. Ini juga sama ya? Ini juga sama. Trichodermanya juga sama ya? 1 bulan sekali. Oh. Oke, lanjut. Jadi yang tetap untuk rutinitas tetap yang ini ya teman-teman. Kalau yang tadi itu ya biar kelihatan banyak bro. Iya. Nah ini juga 1 bulan sekali. Ini bisa dicampur dengan pakai insek, boleh ya. Pakai insek ini boleh.
yang ini lagi bro. Iya dong, balik situ. Beluncat ini jadinya. Ini kan udah tadi, makanya ini saya singkirkan ini sini dulu. Nah, oke. Trichoderma ya. Trichoderma. Ini apa sih jenisnya tuh? Maksudnya kategorinya tuh pupuk kah atau apa? Insek atau fungi? Coba dijelaskan Mas Eko. Ini lebih ke meningkatkan kesuburan tanah ya teman-teman. Meningkatkan kesuburan tanah, mikroba atau menghidupkan mikroba yang baik dalam tanah. Oh, jadi dia ini bakteri menghidupkan bakteri-bakteri yang baik ya. Iya. Bakteri yang jahat nggak hidup sama dia. Habisin sama dia. Dihabisin. Gitu. Jadi memang bukan hanya nanti dulu Mas, bukan hanya orang doang yang ada baik ada jahat. Ini juga bakteri juga ada yang baik ada yang jahat teman-teman. Oke lanjut Mas Eko. Jadi memang kayak gini. Trichoderma itu adalah jamur yang nantinya akan berperan untuk bisa mencegah mencegah apa nih? Ya, mencegah, mengobati atau menyembuhkan ya. Oh, jadi komplit ya? Atau mematikan ya. Bakteri-bakteri jahat. Bakteri jamur-jamur yang jahat. Jadi jamur-jamur yang berpotensi mengancam kesehatan perakaran itu sudah bisa dihalau sama ini nih. Ya, jadi selain ya kan? Iya dong. Iya kan? Gitu kan? Apa? Jadi selain apa namanya tadi bisa menyuburkan tanah, dia juga bisa memberikan barrier ya, bisa memberikan perlindungan terhadap perakaran. Gitu nggak tuh, bener nggak tuh? Betul. Ya betul, itu kira-kira begitu teman-teman. Biasanya jamur-jamurnya itu kayak jamur fusarium. Jamur fusarium yang lumayan bahaya juga buat akar tuh. Terus gitu. Jamur apa namanya? Ya, lupa saya. Yes, pokoknya yang paling ngeri itu memang jamur fusarium. Dan tadi sebenarnya banyak jamur men. Saya diskusi juga sama teman-teman petani, ini juga si Trichoderma ini juga dapat mencegah tumbuhnya akar gada teman-teman, ya nggak? Akar gada tuh nggak ada akar. Itu nggak ada namanya. Maksudnya akar yang gemuk itu loh, akar yang buntet gitu teman-teman. Nah ini juga dapat mencegah terjadinya akar gada atau akar yang buntet begitu teman-teman. Ya? Akar keriting lah gampangannya. Kemarin sudah dibahas di video sampean loh, yang ada kebun singkong itu teman-teman. Nanti kalau yang belum lihat videonya nanti ada di channelnya Mas Eko atau Bandung 88. Jadi seperti apa itu akar gada tadi. Jadi akarnya buntet teman-teman, akarnya itu kerdil, ngeluar begitu jelek. Keriting ya. Nah ini si Trichoderma ini pupuk ini bisa mencegah terjadinya akar bundel tadi, akar yang kerdil tadi, akar buntet tadi teman-teman. Jadi ini komplit sekali, paket komplit. Nah sebagai catatan juga, kita tuh bukan lagi jualan pupuk teman-teman, tapi emang ini yang kita gunakan di pembibitan dan juga di kebun-kebun durian yang kami rekomendasikan, kebun-kebun milik customer kita. Apakah ini insya Allah men, kalau pekebun-pekebun kita ya kita rekomendasikan dengan pakai ini ya, seperti ini. Memang setiap kebun berbeda, harus punya SOP yang baik supaya bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Betul. Itu harus ada, itu sangat penting menurut karena saya. Kan kalau nggak ada SOP ya repot bingung, juga kan? Repot karena kan pekerjaannya repot. Sebetulnya sampan juga sudah beberapa kali jelaskan tentang begini teman-teman, bahwa yang kita berikan ini ke pohon durian itu nantinya juga dia akan membalas ataupun akan mengeluarkan hasil sesuai dengan yang kita berikan. Gitu, jangan kemudian nunggu kena penyakit dulu baru kita obatin. Ya memang ini harus rutin gitu. Siap. Sambil ngerokok boleh nggak Bro? Saya tadi mau ngomong begitu tapi takutnya kan netizen nanti gimana gitu kan. Oke. Kira-kira gitu. Siap. Nah nanti teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pupuk atau segala macam nanti tulis aja di kolom komentar, nanti dibalesin sama Mas Eko 88, nanti dibales-balesin gitu teman-teman. Nah buat yang mau datang langsung ke lokasi juga boleh kan Mas Eko. Gitu nanti lokasinya ada di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Iya kan? Iya Bro. Bener nggak? Betul. Gitu. RT-nya saya lupa bos berapa? RT 7. RT 7. RT 5 ya? RT 5 RW 7 teman-teman. Kecamatan Tambak. Desanya Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, Mas Eko, kalau pupuk atau obat-obatan sebanyak ini, sebetulnya kalau untuk perawatan durian itu boleh dibilang pada akhirnya terlalu mahal nggak sih Mas Eko? Kalau dibandingkan dengan hasilnya barangkali begitu? Oh ya enggak lah. Kuncinya memang kita merawat
tumbuhan ya, itu sama saja kita merawat anak. Oke. Karena perlu yang namanya kasih sayang dan Perawatan rutin ya. Perhatian gitu ya. Jadi ya seakan-akan kita mengajak ngobrol tanaman kita gitu ya. Kalau kita rajin, semangat merawatnya, insya Allah pertumbuhan itu baik, karena kita berbentuk kasih sayang terhadap pohon durian atau tanaman-tanaman kita. Seperti itu. Luar biasa, guys. Apalagi bro? Saya kira untuk rutinitas perawatan itu mungkin teman-teman nanti agak bilang, wah banyak bener sih jenis-jenisnya. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa japri atau tulis di kolom komentar tentang apa-apa saja yang tadi sudah kita jelaskan. Barangkali ada yang nyelip atau mungkin kita kelupaan, nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Karena tadi banyak banget nih, kita ada bahas tentang fungisida, insektisida. Bahkan di fungisida pun ada beberapa jenis tadi, ada yang cair, ada yang bentuknya serbuk begitu. Jadi nanti teman-teman barangkali kalau misalkan bingung nanti bisa komen biar nanti dijelaskan secara. Padahal ini baru pupuk semprotnya doang, bro. Ini baru pupuk semprotnya, belum lagi pupuk yang untuk kita tabur atau pupuk dasarnya yang kita berikan di area perakaran. Pupuk seimbang. Gitu. Kayak kita biasanya untuk memakai NPK 16 ya. Terus juga kita pakai TSP tinggi fosfat ya. Dan juga tambahan sedikit ZA juga. Jadi tiga jenis itu, ya? Tiga jenis itu kita aplikasikan jadi satu. Untuk pemberian pupuknya itu sama ya, tergantung dosis juga. Ya, mungkin nanti gini, tunggu dulu Mas Eko, biar nggak bingung nanti teman-teman untuk pupuk yang area bawah atau yang area di tanah itu nanti mungkin akan dibahas di video lain. Jadi biar ini khusus buat semprot, tempat semprot. Tapi kita kasih bocoran sedikit. Ya, nanti ikutin, maka dari itu teman-teman nanti ikutin terus channel Banyumas 88 biar tidak ketinggalan info-info yang penting gitu. Ya, kalau kita gabungin jadi satu nanti bingung. Terlalu banyak, terlalu panjang. Jadi sulit nanti ngingetnya. Jadi ini untuk video ini untuk penyemprotan saja. Itu yang spesial untuk yang disemprot. Perawatan. Sebetulnya ini bisa dijadikan dua tadi, yang untuk fungi, insek, kemudian pupuknya. Tapi kita sudah jadikan video ini jadi satu. Untuk video tentang dosis pupuk atau pupuk apa yang kita gunakan untuk di area perakaran, nanti teman-teman bisa ikutin video yang selanjutnya. Kira-kira begitu Mas Eko. Dan mungkin nanti akan kita praktek juga di lahan pemupukan ya, di kebun durian dan tumbang sari alpukat ada di sebelah. Apanya ada di kebun sana nanti. Ya. Kita akan bikin konten bersama Roman Purba Republik Bibit. Dan nanti bisa nonton juga di channelnya Roman. Terima kasih. Gitu ya. Kapan lagi kita dipromosiin sama Banyumas 88 ya kan? Aduh. Kira-kira begitu teman-teman. Ikuti terus video kami selanjutnya Mas Eko gitu kan? Betul, biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ya, mudah-mudahan video kita pada kesempatan kali ini menjadi salah satu contoh atau apa ya bro? Referensi lah, bisa jadikan referensi buat teman-teman yang sedang merawat pohon durian. Tetap semangat begitu, dan kami juga mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan atau penyampaian kami yang barangkali kurang jelas, karena ini merupakan pengalaman yang kami alami begitu. Jadi kami tidak bermaksud juga untuk menggurui begitu Mas Eko ya. Betul. Tapi karena lebih kepada sharing gitu kan. Sharing. Gitu. Karena kita juga menjelaskan ini karena berdasarkan praktek kita. Karena memang kita juga sadar kita bukan lulusan dari sarjana pertanian gitu ya. Tapi jadi, alam lah yang kemudian memberi pelajaran kepada kita. Kadang-kadang gini teman-teman, kenapa sih kita pakai pupuk seperti ini? Kadang-kadang kita datang ke customer di tempat, iklan dulu teman-teman ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita datang ke tempat customer, ada terdapat penyakit di daun, ada terdapat penyakit di batang. Oleh karena itu kadang-kadang kita cari, jalannya waktu. Ya akhirnya kita temukan nih formula-formulanya apa-apa saja gitu teman-teman. Gitu. Ya nggak? Mungkin gitu dulu ya Mas Eko ya. Siap lah. Ya mudah-mudahan video pada kesempatan kali ini bisa membantu untuk teman-teman semua dimanapun berada yang sedang berkebun durian atau berkebun buah. Siap. Untuk dari segi perawatan itu sama, kebun buah apapun itu insya Allah sama. Prinsipnya sama ya. Mungkin itu saja video kita hari ini. Hari ini ya bro. Terima kasih banyak
teman-teman atas partisipasinya sudah mampir di video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Majulah terus petani durian Indonesia. Mantap. Oke, Bro.